jelas ulun doakan pian panjang umur, barokah keluarga pian. Alhamdulillah Allah sayang Bunda kepada kita dengan keterbatasan keadaan kita, karena sesungguhnya kita masih ada di dalam keadaan penyebaran virus ini. Nah, mudah-mudahan dengan kemuliaan Ramadan Allah angkat wabah ini sehingga keseharian kita normal kembali. Ayah bunda yang dirahmati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kada terasalah puasa kita sudah memasuki hari yang ke-23 ya bunda ya. Hari ini kita berada di posisi 23 Ramadan. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ayah bunda, pada zaman Nabi Musa alaihi salam, beliau pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena pada waktu itu ada umat beliau, umat Nabi Musa alaihi salam meninggal dunia, akan tetapi jenazahnya ini tidak diurus oleh umat-umat beliau waktu itu. Jenazahnya atau mayitnya ini tidak diurus halayaknya mayit. Jadi apabila ada seseorang meninggal dunia, 4 hak atas mayit ayah bunda. Yang pertama, mayit itu dimandikan, habis dimandikan dikafankan, habis dikafankan disolatkan, habis disolatkan baru dikubur. Itu hak mayit. Ternyata ini orang meninggal dunia oleh umat-umat Nabi Musa ini tidak diurus seperti itu. Dikemanakan ayah bunda? Ternyata jenazahnya, mayitnya dibuang ke tempat sampah. Sehingga Nabi Musa alaihi salam ini ditegur oleh Allah supaya mengurus itu mayit. Maka Nabi Musa alaihi salam dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian mendatangi satu kampung yang dimaksud. Sampai di kampung tersebut, Nabi Musa alaihi salam kemudian bertanya, dan betul apa yang diberitakan oleh Allah, bahwa ada seorang pemuda meninggal dunia tidak diurus mayitnya, dikubur kayak itu aja. Kemudian Nabi Musa alaihi salam bertanya kepada kaumnya alasan mereka membuang itu mayit. Maka jawaban kaumnya, jawaban umatnya waktu itu, mereka mengatakan bahwa itu mayit, itu jenazah ketika selama hidupnya menjadi sampah masyarakat. Ada keributan, dia pelakunya. Ada apa saja yang berkaitan dengan ketidakbaikan di masyarakat, dialah pelakunya. Maka masyarakat waktu itu bersepakat, apabila itu pemuda mati, kita buang ke tempat sampah, karena ini sampah masyarakat. Maka oleh Nabi Musa alaihi salam didatangi jenazahnya. Ternyata betul ayah bunda, jenazahnya itu, mayitnya itu ada di tumpukan sampah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Maka ketika Nabi Musa alaihi salam mengetahui bahwa mayit itu ada di tumpukan sampah, beliau mendatangi. Ternyata apa ya bunda? Setelah Nabi Musa alaihi salam sampai ke tempat itu, sampai ke tempat sampah, ternyata apa yang terjadi ayah bunda? Sampah yang begitu banyak, yang menggunung, yang menumpuk itu kalah oleh harumnya ini mayit. Padahal biasa sampah itu kan kada bagus, baunya tuh kada nyaman. Ternyata yang ada harum. Kata Nabi Musa alaihi salam, apa ini amalan orang ini sehingga bisa mengalahkan baunya ini sampah? Coba pian mohon maaf sekali kalau kita datanglah ke TPA yang di muka SMP, di muka kantor sekolah, mohon maaf nyengat ya. Ya kalau apalagi yang ada di
Suryanata sana tuh, lalu hanya di dalam otot yang nyengat. Ini mayit mengeluarkan harum Jangan sehingga Nabi Musa alaihi salam kemudian bertanya kepada Allah, ya Rabb, sudah ulun temukan ini mayit di atas tumpukan sampah ya Rabb, tetapi kenapa ini mengeluarkan harum yang begitu wangi? Apa gerangan amalan ini pemuda ya Allah? Padahal menurut keterangan yang ulun dapatkan bahwa ini pemuda selama hidupnya tidak ada kebaikan, selama hidupnya menjadi sampah masyarakat, sehingga masyarakat bersepakat kalau pemuda ini mati dibuang. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa, ketahuilah bahwa sesungguhnya pemuda itu selama hidupnya memang durjana, durhaka kepadaku, tetapi ketika di akhir hayatnya, nah ini perlu kita cermati, kita hayati, kita renungi. Ternyata kita tidak bisa memvonis seseorang itu jahat, tidak bisa memvonis seseorang itu tidak baik akhlaknya, karena yang memutar balikan hati seseorang adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah Musa, pemuda itu ketika di akhir hayatnya menjelang kematiannya, setiap malam dia buka kitabku yang bernama Taurat. Nabi Musa alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan mukjizat kitab sucinya adalah Taurat. Ya, kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau adalah Al-Qur'anul Karim. Ketahui ya Musa, pemuda ini di akhir hayatnya menjelang kematiannya, setiap malam dia buka kitab suci Taurat. Di dalam kitab suci Taurat itu tercatat kemuliaan, keagungan daripada Muhammad kekasihku. Maka pemuda ini menangis setiap waktu ketika membaca Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga terucap di dalam mulutnya, ya Rabb, siapa Muhammad kekasihmu, maka aku akan menjadi kekasihnya. Aku rindu kepada kekasihmu Muhammad, aku ingin berjumpa dengan kekasihmu Muhammad. Maka ketika itu pula Musa, semua dosa-dosa pemuda itu ku ampuni. Nah ya bunda, itu umat Musa, itu umat Nabi Musa alaihi salam mencintai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dosa-dosanya diampuni. Alhamdulillah, kita dilahirkan ke alam dunia ini langsung menjadi umat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Siapa yang ngasih contoh bersalawat kepada Rasul? Allah sendiri. Setelah Allah bersalawat kepada Rasul, maka Allah menyuruh bersalawat kepada malaikat. Dan kemudian bukan kepada manusia, bukan kepada manusia disuruh bersalawat, kepada orang-orang istimewa di mata Allah. Bunyinya bukan ya ayyuhan nas, tapi ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Ayah bunda, mudahan ayah bunda kita rancak bersolawat, sering bersolawat kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita diampuni dosa-dosa kita. Ada kurang lebih seminggu lagi ayah bunda Ramadan kali ini, kalau kurang lebih seminggu lagi kita berjumpa bersama dengan Ramadan yang mulia ini. Kalau digambarkan bagaimana keistimewaan 10 hari di bulan Ramadan ini, kita mencoba menjabarkan daripada surah Yasin yang dibaca di awal tadi, biar insya Allah hafal semua Yasin. Insya Allah satu ayat saja kita sama-sama ya bunda, satu ayat kita sama-sama baca yang dibaca di atas tadi, ikuti sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir
kita paham. Kalau kita paham, kita mengamalkan. Kalau kita mengamalkan, kita akan menikmati hasilnya. Al-yawma nakhtimu, pada hari ku kunci ala afwahihim. Kalau di dunia ini Bunda, hidup di dunia ini biar bujur kita salah, tetap mulut ini mengatakan kadang. Bisa di dunia ini mulut ini berdusta. Berdusta lawan wanita, berdusta lawan anak, berdusta lawan laki, berdusta lawan bini, lebih-lebih berdusta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ini di dunia. Tetapi bagaimana ya Bunda ketika kita sudah meninggal dunia? Kata Allah, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, pada hari ini kukunci mulut ikam. Mulut yang rancak berdusta, kukunci ikam kada berucap, tidak bisa berbicara. Wa tukallimuna, kata Allah, maka kemudian berbicaralah aidihim. Apa yang bicara bukan mulut, tetapi tangan kita ini berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, dan kemudian kaki-kaki kita akan menjadi saksi atas apa yang dibicarakan mulut tadi. Bima kanu yaksibun, apa yang kita kerjakan di dunia ini. Ada seseorang, ayah Bunda, ada seseorang kena kasus. Amun ngaranya kena kasus ini berarti orang ini akan berhadapan dengan jaksa pengadilan. Orang ini akan diadili, berarti orang ini termasuk dikategorikan terdakwa. Orang ini kena kasus, ayah Bunda, dibawa ke meja hijau, dihadirkan di dalam persidangan. Yang dihadapi adalah jaksa-jaksa, hakim-hakim yang akan menentukan nasibnya di penjara atau tidak. Maka orang yang kena kasus ini, dia akan minta pertolongan. Oh, ternyata dia punya 3 sahabat yang akan didakwa ini, yang akan diputus oleh hakim ini. Dia punya 3 sahabat, ayah Bunda. Nah, kita akan tahu sahabat mana yang sejati. Kan sahabat itu ada terbagi beberapa sahabat. Ada pura-pura jadi sahabat, waktu nyaman aja kita ia datang. Ada yang kayak itu, waktu kita posisi mohon maaf nyaman, itu tiap waktu datang. Ketika kita sakit jangankan datang, ditelepon kadang angkat, di SMS kadang menjawab, di WA kadang membaca. Ada yang kayak itu. Ada sahabat itu pian sakitnya pangianya datang, memberikan motivasi, spirit. Waktu sakit kita nih, kadang-kadang waktu kita nyaman ini biasa-biasa saja, kata nyaman kita. Tapi ketika sakit, itulah sahabat sejati. Ngarang sahabat sejati itu tidak mengenal waktu, ada terus dengan kita. Itu sahabat sejati. Ini orang hendak dihukum gitu, ya. Mohon maaf, yang kayak apa namanya Tuan Habib Rizik, kalau beliau kisah yang kayak itu, ketahuan mana sahabat-sahabat sejati yang hadir. Jadi ini orang yang hendak diadili ini punya 3 sahabat, maka didatangi satu-satu. Sahabat yang pertama didatangi, aku nih dan sana ke paham kalau pian Mas Banjar, Mas Banjar lah. Mohon maaf Bunda ya. Ulun ini mah hendak disidang. Pian tahu kalau ulun ini lintuhut, nah apa nggak lemah lintuhut. Kawanipang supaya bisa menjawab. Jadi yang pertama adalah sahabat yang biasa disayangi oleh kita, oleh kita dipelihara tiap waktu ketika kita berkenaan dengan kasus, dengan apa persidangan. Dia sahabat pertama, mohon maaf lah, mohon maaf, biar kita bersama-sama aja, biar aku rancang, biar dipelihara, dibersihkan. Aku tidak bisa aku memenuhi permintaan kau. Umajir orang ini
nya pian nih kada kasihan kadir, maka kita lawas dia bersama-sama. Mohon maaf, aku mendoakan aja. Aku gini litutnya nih, aku ini lemah juga. Apalagi dia melihat yang bukan jaksa, wah takut. Ada mau sahabat yang pertama nih, yang setiap hari dengan kita, dipelihara oleh kita, hujan dibungkus, sedikit rapet dijahit, warnanya kada baik, dipanggilkan supaya baik. Ternyata ketika kita hendak mendapati permasalahan, ini dahulu menolak. Ada wangi, mohon maaf, aku kada umpat. Apakah itu sejati? Masukkah itu kategori sahabat sejati? Jangan terlalu pian dengan yang pertama nih. Ini aja, sedang-sedang aja, jangan terlalu. Yang kedua, datang yang kedua, yang pertama kada kawa, tidak bisa diharapkan keluar. Datang dengan sahabat yang kedua, aku hendak dihukum, kita hari-hari, aku makan ikan, aku beli baju ikan, dikasih baju, Madura bilang begitu. Ayo, kisahnya sederhana, perhiasan, aku beli ikan supaya suka hati ikan. Aku dihukum, anak di penjara, aku dina, tolongilah umpat. Ayo, aku ikut, tenang aja, pian jangan takut, ulun umpat. Nah, yang kedua kita bagus sedikit, umpat sidin, ikut. Berarti yang kedua masih bagus. Yang ketiga, alhamdulillah, dia orang anak dihukum dan alhamdulillah, terima kasih. Tenang aja dia, tenang aja. Karena mungkin biar sakit ulun senang, biar sakit ulun sakit, pasti umpat. Nah, datang yang ketiga, assalamualaikum sahabatku. Aku ini hendak didakwah, aku ini hendak dihukum. Tolong ipa kawani, jadi sahabat yang ketiga. Demi Allah, demi Rasulullah, kemana pian melangkah ke sana ulun umpat, ikut ulun. Siapa yang akan mengancam pian? Ulun yang akan menghadapinya. Ulun tanggung jawab. Pian jangan takut, pian jangan jawab, pian jangan ngomong, biar ulun ngomong. Oh, yang ketiga bakal bagus. Yang ketiga mantap, ini sahabat yang betul-betul sahabat. Maka orang ini ternyata ya bunda, yang dimaksud ini adalah pian ulun ketika kita menghadapi syakaratul maut. Ulun pasti meninggal. Mohon maaf ayah, pasti tadi meninggal. Ya kalau pian pasti meninggal, bunda pasti meninggal kalau pasti meninggal kalau. Karena ada manusia yang abadi semua meninggal, cuma berjadwal. Bisa pian duluan, ulun terakhir, atau supaya adil dibalik, ulun terakhir, pian duluan. Nah, terserah aja kalau kayak itu. Yang jelas semua akan mati, semua akan meninggal. Nah, kasus itu maksudnya sakaratul maut. Maka ketika orang sudah meninggal dunia, maka kayak tadi itu kalau pasti dimandikan, pasti dikafankan, pasti disolatkan, yang terakhir pasti dikuburkan. Nah, ini jaksa di dalam kubur ayah bunda, maksudnya Nina. Orang di dalam kubur nih bunda, hakul yakin menjadi salah satu rukun iman kepada kita yang hidup. Kalau orang meninggal di dalam marja didatangi petugas hakim dari malaikat, dari Allah, munkar wa nakir. Ini hakim Nina bertanya kepada orang yang baru masuk ke dalam kubur. Dia cinta di al yaumana timu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ayah bunda, ini surah Yasin ngasih tahu buat kita yang masih hidup. Oh abah, oh umah, oh dan sana. Apabila pian masuk bazar, masuk alam kubur, mulut pian dikunci, mulut kita yang berucap tangan, yang bersaksi kaki. Oleh karena itu, ketika orang masuk dalam kubur dan kemudian malaikat munkar dan nakir melanjutkan
abadi dengan kita. Ada umpat ya. Kita bawa rumah bagus-bagus, kita mati, tiada rumah masuk dalam kebun, tiada. Perhiasan tiada, tinggal semua. Ayo. Yang kedua kayak itu juga umpat. Anak ikut, bini ikut, apabila yang meninggal lagi, bini ikut umpat, anak umpat, apa bisa anak. Cuman sampai liang lahat aja nah, sampai atas. Iba itu dia, mohon maaf, ulun masuk. Mohon maaf, ulun di atas saja lah. Ada kau masuk. Jadi yang apa ngarannya itu, yang petugas menguburkan. Cil, apa bini ajilan pian? Pian aku pakai jangan. Aku nak hidup masih. Ini sahabat kedua, bujur ini umpan ikut. Cuman kada masuk yang pertama. Pasti biar sakit ulun sakit. Cuman ketika masuk ke alam kubur, anak, bini, laki, cucu, menentu itu di atas saja kada umpan. Oh berarti dimasuk sahabat sejati. Masuk. Memang sahabat. Tetapi yang terakhir memang pian bersedekah, pian berwakaf, pian menyantuni fakir miskin, menyantuni anak yatim piatu. Nah kebaikan-kebaikan langkah itu. Inilah sahabat sejati ayah bunda. Pian memberi makan orang-orang yang berbuka puasa. Apalagi di akhir Ramadan ini ayah bunda. Ini 10 hari ini berapa hari aja tinggal. Kalau inilah ayah bunda yang menjadi sahabat sejati. Ketika kita di alam berjah, malaikat munkar dan nakir bertanya kepada kita, ini mulut dikunci, ini amal-amal kita yang menjawab. Kita itu diam aja. Amal-amal kita demi Allah, ulun puasa, jentanan ulun puasa demi Allah, jalan kaki bujur ulun saksinya sini puasa. Oh, jangan malaikat jangan santai aja sederhana. Jadi apa pertanyaan malaikat? Amal-amal kita yang akan menolong kita. Maksud daripada kisah ini adalah yang mudah di dalam hidup ini sebelum kita diambil ruh oleh malaikat, maka perbanyak amal soleh. Cuman ada hadis yang mengatakan ketika anak Adam meninggal dunia, maka putuslah semua amal kecuali 3 perkara. Nah, ada amal soleh ya, kalau yang bisa menyelamatkan kita di alam barzah, dan kemudian ada juga ilmu yang manfaat. Nah, biar bunda ayah mengabdikan diri di sekolah ini, ikhlaskan karena Allah, maka apapun yang pian amalkan di sekolahan ini itu akan menjadi pembekalan kita di alam barzah. Yang terakhir adalah meninggalkan anak-anak yang paham di agama. Mohon maaf ya bunda, rugi pian. Kalau pian berisi anak ya bunda, sampai pian meninggal dunia, anak pian kada mampu membaca Al-Quran. Wah, rugi besar. Itu balak sudah. Balak. Karena tidak ada gunanya berisi anak kalau tidak bisa membaca Al-Quran. Apalagi kada bisa baca doa untuk kita. Maka tanya anak kita, nak, sudah bisakah baca Al-Quran? Oh sudah mak, sudah lancar, sudah nak. Hafalan ada mak. Coba mama kamu dengar, harus sebelum pian meninggal. Karena ketika kita meninggal dunia ya bunda, pian meninggal dunia, pian meninggalkan anak, bisa baca Al-Quran. Anak pian hidup, anak pian baca Al-Quran. Padahal anak pian kadang menghadiahkan kepada kita sebagai orang tuanya. Anak pian membaca Al-Quran itu dengan sendirinya. Dengan orang bisnis, multi level marketing. Nah, ada MLM, kalau ada ulun pernah mendengar MLM. Di dalam multi level marketing itu ada yang namanya passive income. Passive income itu kada begawi tapi kita mendapatkan keuntungan. Nah kayak itu juga pian bayi si anak mampu membaca
intinya menjadi anak soleh-solehah gitu. Maka dengan sendirinya amal-amal anak itu akan terkirim kepada kita sebagai orang tuanya. Mudahan ayah bunda kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam keadaan wafat yang husnul khatimah. Mudahan zuriyah kita, anak-anak keturunan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi keturunan yang soleh dan keturunan yang solehah yang mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir ayah bunda, sebelum kita berbuka puasa, kita bersihkan hati kita bunda, bersihkan hati kita dengan kita bersama-sama membaca istighfar sama-sama ya bunda. Kita bersihkan hati kita minta doa ampun kepada Allah untuk dosa kita, untuk dosa aki kita, untuk dosa bini